Dunia selalu tertarik dengan kisah keberhasilan dari seseorang. Tapi tahukah Anda bahwa kisah keterpurukan atau kegagalan kita pun menarik perhatian Tuhan? Seperti cerita yang dialami oleh kedua orang narasumber yang hadir dalam studio Good News kali ini. Anton Rudi Yosep merupakan seorang pengusaha asal Makassar. Pada tahun 2013, dokter mendiagnosanya mengidap kanker yang hampir mencapai stadium 3. Bukan hanya itu, tepat di waktu yang sama ia pun harus mengalami pahitnya kehidupan ketika ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri hingga mencapai 2,85 miliar. Adapun narasumber kedua adalah Miki Hadianto, seorang pemuda lulusan SMA yang berusaha membuka usaha, namun seakan-akan pintu kesempatan selalu tertutup baginya. Pada episode Good News dipulihkan untuk menjadi berkat, kita akan belajar dari kedua narasumber tersebut bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin indah. Proses seperti apa yang harus mereka lewatkan untuk mencapai titik kehidupan sampai saat ini? Saksikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Bisa Pak, perkenalan singkat tentang siapa diri Pak Anton, istri, anak-anak, dan juga pekerjaan dan bisnis. Ya, baik. Saya seorang penginjil yang sering menginjil di kampung-kampung. Oh gitu. Ya, daerah-daerah terpencil, suku-suku yang terabaikan. Oh gitu. Ya, jadi istri saya Leni Suartono, anak saya 4, Ya. cucu 5. Jadi pada waktu saya mengalami keterpurukan, ya amat terlebih yang terakhir ini pada tahun 2013. Bulan November itu saya kena kanker kelenjar getah bening ganas, stadium lagi sedikit 3. Lalu ada hal yang sangat membuat saya terpuruk adalah pada waktu saya kerja mengerjakan satu proyek di NPB bersama dengan teman, ternyata pada waktu saya selesai mengerjakan itu, saya tidak bisa terima uangnya lagi. Rupanya mereka kong kali kong sebelum pekerjaan dikerjakan, mereka sudah buat sepertinya pekerjaan selesai dan uang diambil. Sehingga selesai saya mengerjakan itu, uang saya tidak bisa diterima. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi seperti itu, lalu uang tidak ada. Yang ada malah hanya kewajiban untuk membayar. Akhirnya rumah saya, gudang saya jual, mobil jual, mesin jual, dan karena ingin butuh uang cepat dijual kilo. Hati saya hancur pada waktu itu. Wow. Saat seperti itu, mengharapkan ada doa dari teman-teman. Tinggal justru yang didapatkan adalah, Pak Anton, kamu 34 tahun melayani. Ke kampung-kampung tidak suruh orang bayar transport, tidak terima persembahan, bahkan kamu membantu. Kenapa kamu berakhir begini? Itu sangat melukai saya. Mereka menghakimi Bapak. Ya, tetapi untung saya punya Yesus. Amin. Amin. Ya, dalam keterpurukan itu, saya ingat hanya panggil nama Yesus. Amin. Nah, Pak Miki mau berkenalan dulu nih ya. Bisa dijelaskan Pak Miki ini siapa, lalu pekerjaannya apa, keluarganya. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bu. Nama saya Miki Hadianto. Pekerjaan saya otomotif, istri 1, anak 1, 2 coming soon. Bapak pernah bangkrut juga? Saya pernah bangkrut juga. Dan Apa juga, yang terjadi sehingga bisnis Bapak waktu itu bisa mengalami kebangkrutan? Ya, karena bisa bangkrut, saya tidak memanage uang saya dengan baik.
keuangan tidak baik gitu. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Udah gitu juga saya salah menginvestasikan keuangan saya kepada teman-teman saya, sehingga teman-teman saya menipu saya dari belakang. Konklusi apa Pak pada waktu masalah Bapak sering bercerita, sering ditipu orang nih, yang sebenarnya yang Bapak pelajari dalam beberapa tahun terakhir ini apa? Ya, kenapa manusia seseorang itu bisa ditipu? Karena di pikirannya, maaf saya ngomong ya, itu ada keserakahan. Berarti Bapak nih yang Ya, serakah Bapak. ya, Oke. itu ada keserakahan. Kalau kita tidak punya hati yang tamak, hati yang keserakahan, orang mau ngomong janji-janji surga, kita tetap pada pendirian kita lurus. Tadi kan ceritanya belum selesai ya. Bagaimana kemudian proses kesembuhan itu Bapak alami, Pak? Ya, jadi saya pada waktu, terutama yang paling membuat saya susah itu ya, pada bulan Februari. Februari itu saya sempat drop. Tahun berapa itu tadi Pak? 2014. 2015. Nah, Drop terus? berat badan turun sampai 12 kilo. Wow. Ya, jadi pada waktu itu semua orang berpikir saya akan meninggal. Tapi terus? satu hal yang saya lakukan tiap hari adalah saya sudah terbiasa hidup di dalam pujian, penyembahan, dan doa. Ya. Saya punya satu prinsip. Hadirat Tuhan itu turun pada waktu kita memuji menyembah Dia. Dan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, kalau Dia turun, Dia akan mengajar segala sesuatu, Dia akan mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Ya. Karena itulah dalam keadaan seperti itu saya diingatkan, aku menolong kamu bukan dari apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu. Ya. Daya tahan tubuhmu. Kalau kau hanya makan bubur, telur ayam kampung rebus, kecap asin, sementara kamu satu hari makan obat 40 biji, kau pasti mati. Maka apa yang harus saya butuhkan? Makan nampak sehat 5 sempurna. Orang di kemo susah, jangan bilang mau makan, minum saja susah. Tapi saya dapat itu dari Tuhan dan saya paksa setiap hari. Apa saja yang bisa turun, sampai itu es daun di pinggir jalan pun, kalau itu yang bisa turun 3 hari ya 3 hari es daun. Wow. Bulan April saya mulai pulih, dan pada bulan Juni ya ada alat PET CT scan yang baru di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya akhirnya karena merasa tubuh saya agak bagus, maka saya pergi cek, dan Dr. Nugroho itu sedikit terheran. Orang kanker kelenjar getah bening ganas, apalagi stadium lagi sedikit 3, kadang di kemo belasan kali pun masih ada sisa. Dan kadang-kadang setelah belasan kali itu keadaan pasien itu sudah amat rapuh. Pada waktu dia di laser atau apa, bukannya karena itu penyakit lagi yang membuat, tapi keadaan tubuhnya sudah amblas, sehingga dia mati. Gitu. Nah, tetapi dia bilang, Bapak ini cuma 6 kali berhenti. Tapi yang luar biasa adalah setitik pun hasil pemeriksaan PET CT scan tidak ada lagi kanker di tubuh Bapak. Amin. Wow. Luar biasa. Nah, mau bertanya sama Pak Anton juga Pak Miki, bisa memberikan kata-kata dorongan nih ya kepada pemirsa di rumah, bagaimana supaya hidup kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Baik, yang pertama adalah gantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, di dalam kita beribadah atau melayani, hati ini harus tulus. Amen. Bukan beribadah supaya nanti kita diberkati, bukan melayani supaya kita bisa menghasilkan uang dan sebagainya, bukan. Tetapi percaya sungguh-sungguh seperti anak kecil kepada orang tuanya. Bapak, mama tidak pernah akan melihat saya susah. Amen. Ya, kemudian waktu kita melayanilah dengan tulus. Kenapa? Seorang prajurit tidak usah pusing yang lainnya. Untuk biaya istri ya, anak-anaknya negara sudah siapkan. Saya dan saudara, kalau kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, tidak usah pusing. Apapun yang akan terjadi besok, Bapak atau Raja kita tidak pernah akan membiarkan kita. Puji Tuhan. Amen. Ya, silakan Pak Miki. Ya, satu-satunya pengharapan kita hanya pada Tuhan. Ya, kita tidak bisa mengandalkan orang yang mungkin kita anggap hebat. Ya, saya selalu ingat
Alkitab itu yang firman Tuhan yang kita baca, kuasanya, keajaibannya sama sampai hari ini. Yes. Ya, kita pun juga semua hamba Tuhan. Pekerjaan untuk menjadi berkat itu bukan pekerjaan pendeta, tapi kita semua hamba Tuhan. Dan siapapun Tuhan bisa pakai, asal kita punya hati yang setia dan tulus. Karena orang tulus itu Tuhan berkenan kepada orang yang demikian. Itu aja. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Anton. Pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.